Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kalau Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, ini bukan clickbait. Kita akan membahas tentang 5 cara realistis supaya kita bisa lebih cepat kaya, ya, dalam waktu 1 tahun bahkan kurang. Ya, Anda juga pasti bisa. Ya, kita akan bahas setelah yang satu ini. Baik sahabat Yes, ini banyak banget ya yang orang-orang merasa, Pak, saya di usia muda, saya pingin cepet Pak bisa sukses, saya pingin cepet Pak bisa jadi orang yang kaya gitu kan. Nah, kita akan membahas ini, saya akan bahas secara realistis ya, terang-terangan dengan Anda, bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai impian kita tadi gitu ya, jadi orang sukses lah, jadi orang kaya lah. Tapi saya lagi, ini bukan clickbait, Anda bisa tonton sampai akhir teman-teman, dan Anda bisa coba setelah video ini selesai, Anda bisa merenung gitu, Anda bisa pikirkan mana pilihan yang mungkin atau keputusan yang ingin Anda ambil. Karena ada 5 cara, nanti ini cara yang realistis ya, 5 cara realistis supaya Anda bisa cepat kaya dalam waktu 1 tahun bahkan kurang ini. Nah, penasaran apa aja? Oke, langsung kita mulai deh. Yang pertama yaitu warisan orang tua kaya. Nah, ini wah, kalau gitu saya nggak bisa dong Pak, kalau saya ini orang tua saya nggak kaya gimana ya. Makanya ini nggak semua orang bisa punya privilege seperti itu ya, nggak semua orang punya orang tua kaya. Makanya, tapi saya yakin dan percaya kalau Anda punya orang tua kaya ya, Anda punya orang tua kaya dan warisannya ke tangan Anda, pasti Anda jadi orang kaya berikutnya dong, bener nggak? Dan ya walaupun ada beberapa orang ngomong, Pak kalau nggak bisa mengelola dan lain-lain gimana, ya memang pasti akan nanti tiba-tiba, atau bukan tiba-tiba ya, nanti pasti juga akan terjatuh juga. Tetapi kalau modal awalnya sudah kuat teman-teman, itu otomatis Anda bisa anggapannya sudah, kalau Anda berperang Anda udah punya senjata di awal dulu ya. Makanya kalau sudah punya orang tua kaya, Anda punya privilege dan Anda harus bersyukur gitu ya. Anda bisa melanjutkan generasi berikutnya, atau Anda bisa melanjutkan perjuangan orang tua Anda. Oke, nggak ada salahnya, saya nggak ngomong warisan orang tua nggak ada salahnya teman-teman ya kan. Tapi ini salah satu cara yang cepat gitu kan. Kalau Anda tanya ke saya caranya gimana Pak, yang realistis ya, ini caranya yang nomor 1. Oke. Yang kedua yaitu jual tampang. Kalau Anda ganteng atau cantik ya, Anda bisa jual tampang untuk punya istri atau suami orang kaya. Nah, kalau mungkin orang tua Anda nggak kaya, bermakna Anda bisa punya pilihan yang lain, yaitu mertua Anda yang kaya. Nah, pernah kepikiran ya teman-teman? Loh, ini kok Pak Vino ngajarin orang supaya matre? Loh, bukan matre teman-teman. Ini kan apa ya, strategi gitu kan. Ini saya ngomong cara realistis kan. Ayo, siapa yang di sini mungkin tersinggung juga? Loh Pak, wah kok saya tersinggung ya? Nah, itu saya nggak peduli gitu ya. Yang penting saya ngomong cara realistisnya seperti ini. Kalau Anda pingin cara yang cepat dan lain-lain, nah ini salah satu caranya teman-teman. Kalau Anda pingin jual tampangnya Anda keren, ganteng ya kan, atau cantik, ya Anda punya kesempatan ini gitu ya. Loh Pak, kalau saya nggak ganteng atau nggak cantik gimana Pak? Ya, siapa tahu juga kalau Anda bisa menemukan orang yang pasangan Anda kaya, ya kan? Tapi saya nggak memilih untuk itu gitu ya. Ini kan sebuah pilihan, sebuah keputusan Anda masing-masing. Kalau saya sih nggak memilih yang nomor 1 dan milih nomor 2 gitu ya. Jadi ini kembali lagi kepada Anda masing-masing. Yang ketiga teman-teman yaitu beli nomor yaitu, atau beli togel. Siapa tahu nomornya masuk atau menang ya kan? Anda yang beli, wah tepat itu kan. Nah ini, tapi saya nggak referensi ya, saya sama sekali tidak mengajarkan tentang ini gitu ya. Tapi kalau Anda betul-betul Pak saya pengen jalan yang singkat, itu terserah pilihan masing-masing. Tapi kalau saya bukan memilih hal itu, saya nggak memilih hal itu. Yang keempat yaitu teman-teman dapat uang kaget, atau ya durian runtuh lah ya, tiba-tiba Anda dapat uang sekian banyak. Seperti kemarin yang saya ceritakan di video saya, Desa Tuban ya, di desa itu tiba-tiba banyak lahir orang kaya baru. Tiba-tiba beli mobil mewah, banyak yang beli tanah, beli mobil ya kan. Tapi sekarang saya dapat info, saya dengar-dengar ini kembali lagi ke titik awal lagi mereka ya kan. Udah pernah kaya, tapi kalau nggak dibekali mindsetnya, nggak dibekali pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mengelola uang, akhirnya ya kembali lagi ke tempat awal, nggak ada bedanya teman-teman. Jadi menurut saya ini bukan pilihan juga ya. Tapi kalau Anda dapat kesempatan ini, dapat kesempatan contohnya dapat durian runtuh gitu ya, dapat uang mendadak, uang kaget ya, kalau Anda bisa mengelola uang dengan baik, mungkin Anda bisa mempertahankan kekayaan itu. Yang kelima, yang terakhir, yaitu yang cara yang saya pilih, yaitu menjadi seorang entrepreneur atau seorang pengusaha. Nah, ini yang
saya lakukan di usia saya 20 tahunan teman-teman, ketika saya mengerjakan suatu bisnis atau berwirausaha gitu ya. Saya diajarkan untuk bagaimana memiliki mindset seorang pengusaha. Itu yang penting ya. Jadi seorang pengusaha itu bukan cuma sekedar Pak saya ingin jadi pengusaha titik selesai. No, Anda harus belajar bagaimana mindsetnya, belajar bagaimana dengan mentor yang tepat seperti itu. Nah, saya belajar mindsetnya mungkin kurang lebih 7 tahunan ya, dimana saya dibentuk dan dilatih untuk cara berpikir seorang pengusaha. Dan Anda kalau bingung, mungkin teman-teman, saya dapat informasi dari mana Pak, saya belajar dari mana, Anda juga bisa ikut di komunitas ini gitu, di komunitas Yes. Tapi mohon maaf juga kita terbatas sekali tempatnya ya, nanti Anda bisa hubungi admin di bawah ini. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah satu hal teman-teman, kalau Anda yang nonton di sini, saya berharapnya ya, Anda bukan pengen cuman kaya dengan cepat gitu ya, tapi kayanya dengan mantap. Beda ya, cepat dan mantap. Ya, kekayaan yang cepat atau ada menjadi kaya dengan cepat itu hanya membangun ego. Nah, ini quotes yang bagus ya. Tapi kekayaan yang berproses, ya, kekayaan yang pelan itu membangun karakter. Nah, catat di kolom komentar teman-teman di bawah. Ya, kekayaan cepat membangun ego, kekayaan yang pelan itu membangun karakter. Saya bukan berarti bermaksud bicara kepada Anda kita harus kaya itu dengan cara yang lambat itu ya, dengan cara yang pelan-pelan berlama-lama. No. Tapi seringkali kalau kita kaya dengan cepat, tiba-tiba 1 bulan dapat uang 1 triliun contohnya gitu ya, atau mungkin beberapa hari saja Anda bisa dapatkan uang yang sangat banyak. Kalau Anda nggak punya karakter yang kuat, kalau Anda nggak memiliki mindset cara pikir yang benar, ya pola pikir yang tepat, ya kan, nggak ada yang mengarahkan Anda, itu otomatis juga tidak akan bertahan lama gitu ya, tidak akan bertahan dengan long term. Karena apa? Karena Anda punya cara berpikir masih cara pikir yang lama, ya kan? Anda masih, ya nanti tiba-tiba Anda bisa merasa sombong karena wah ini saya bisa beli ini, beli itu dan lain-lain, karena Anda belum melewati step by step tahap dalam kehidupan Anda. So hari ini saya berpesan teman-teman semua, ya mungkin generasi muda Indonesia saat ini, Anda jangan tergiur dengan yang di luar sana menawarkan Anda Ferrari, ya kan? Wah, ada yang pamer Ferrari, pamer Lamborghini, pamer mobil mewah, mobil sport mewah, pamer jam mewah, ya kan? Pamer helikopter, pamer private jet. Oke. Anda jangan terlalu melihat itu sebagai wah kok mereka bisa singkat sekali, mereka bisa sangat cepat sekali mendapatkan kekayaan itu. Saya ingin seperti mereka. Nah, teman-teman, kita harus berpikir jauh ke depan, jauh lebih panjang lagi. Ya kan, kita harus tahu nih memang betul orang-orang ini bisa membeli Ferrari-nya sendiri atau enggak. Jangan-jangan ada beberapa yang saya nggak mau ngomong ya. Mungkin ada beberapa yang mungkin pinjam atau sewa, ya kan, demi kepentingan marketing, ya kan. Itu satu hal yang kita harus tahu gitu loh. Makanya saya ngomong, kita harus menyelidiki terlebih dahulu gitu, teliti dulu. Oh, kalau memang ini bisnisnya, saya nggak ngomong semuanya yang pamer Ferrari itu minjem atau apa, no loh ya. Saya nggak bicara tentang itu ya, tapi ada beberapa yang kita harus teliti gitu loh. Ini bener-bener nggak? Ini orang-orang ini betul-betul orang yang patut kita ikutin atau tidak gitu loh. Jadi jangan tergiur sama kemewahan yang ada. Ya, Anda harus belajar untuk bagaimana, kita harus belajar ya teman-teman ya. Bagaimana menilai sesuatu itu dari value-nya dan nilainya. Mungkin Anda harus lihat malah lebih ke arah, wah hubungannya sama keluarga mereka harmonis gak ya? Ya buat apa punya Ferrari atau buat apa punya Lamborghini, kapal pesiar dan lain-lain, tapi lihat keluarganya berantakan contohnya gitu. Kita lihat ini kehidupan kesehatannya bagus gak? Kehidupan keluarganya baik gak? Ya kan, ini kehidupan rumah tangganya harmonis tidak? Ya kan, kita lihat lagi ini memang betul-betul mengucapkan apa yang mereka katakan gak? Ya kan, di luar kelihatan keren, kelihatan bagus, kelihatan sangat kalau kita lihat, kalau kita bicara itu seperti malaikat gitu kan, tapi di dalamnya belum tentu gitu kan. Kita lihat apakah apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan itu sama. Nah, ketika kita lihat ada orang-orang yang punya prinsip atau punya nilai value seperti itu, mereka mengatakan apa yang mereka lakukan, mereka melakukan apa yang mereka katakan, maka wah ini orang ini punya value, orang ini bisa kita ikutin. Nah, seperti itu ya. Jadi kaya nggak juga selalu melulu tentang namanya duit, ya kan, tentang uang, tapi salah satu kekayaan yaitu ya tentang uang, finansial pastinya ya. Tapi kekayaan yang lain juga kita perlu belajar gitu ya, kekayaan spiritual, kekayaan kekeluargaan, kekayaan pertemanan, kekayaan sosialisasi kita, itu juga itu juga tentang kekayaan. Nah, so hari ini video ini mengingatkan kita untuk
Jangan tergiur dengan kekayaan yang cepat, ya, karena itu hanya membangun ego. Tetapi belajarlah step by step, ya kan, berproseslah untuk menuju ke sana, karena itulah yang membangun karakter Anda. Oke, thank you semuanya. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif. Jangan lupa like juga, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.